Erick Thohir resmi layangkan protes ke AFC. Respon Ivar Jenner usai kena kartu merah. Sintayong marah besar usai Qatar main curang. Pernyataan aneh pelatih Qatar usai menang kotor atas timnas Indonesia U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari pelatih Qatar U23. Ya, pelatih timnas Qatar U23 yakni Elie Valle menegaskan anak asuhnya pantas meraih 3 poin saat menghadapi timnas Indonesia U23 dalam laga pembuka Piala Asia U23 2024. Qatar dan Indonesia melakoni duel yang sengit seperti pengakuan Valle, namun tim tuan rumah bisa mencetak 2 gol yang memastikan 3 poin. Seolah menjawab keraguan atas hasil yang diraih anak asuhnya lantaran terdapat sedikit kontroversi dalam pertandingan melawan skuad Garuda. Elie Valle menegaskan kemenangan adalah hal yang layak diperoleh Jassim Gaber dan kawan-kawan. Kami pantas menang, ujar pelatih Qatar U23 dalam konferensi pers usai laga. Valle pun menyatakan puas dengan performa anak asuhnya selama pertandingan yang berlangsung lebih dari 90 menit. Bahkan Valle menjelaskan anak asuhnya bakal mendapatkan waktu merayakan kemenangan atas timnas Indonesia U23 sebelum bersiap menghadapi pertandingan kedua melawan Yordania. Gol pembuka Qatar ke gawang timnas Indonesia berasal dari titik putih mendapatkan sorotan karena wasit Nasrullah Kabirov semula menilai Mahdi Salem yang melakukan pelanggaran terhadap Rizky Ridho. Kemudian setelah mengecek VAR, Kabirov mengubah keputusan 180 derajat. Ridho dinilai melanggar Salem. Wasit asal Tajikistan itu kemudian menunjuk titik penalti dan memberi kartu kuning kepada Rizky Ridho. Keputusan lain dari Kabirov yang juga dinilai kontroversial adalah pemberian kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner pada awal babak kedua yang membuat timnas Indonesia U23 sudah main dengan 10 orang. Kondisi ketimpangan jumlah pemain yang kemudian disebut Sintayong sebagai masalah yang dihadapi anak asuhnya dalam melawan Qatar. Kabar selanjutnya datang dari Erick Thohir. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bakal melayangkan protes ke AFC terkait kepemimpinan wasit di laga timnas Indonesia U23 versus Qatar U23. Melalui unggahan di akun Instagramnya pada Selasa 16 April 2024, Erick Thohir mengatakan PSSI bakal melayangkan surat protes ke AFC berdasarkan regulasi yang ada. Meski kecewa dengan hasil tersebut, Erick Thohir meminta untuk tidak kecewa dengan hasil yang diraih dan fokus ke laga selanjutnya. Karena masih ada 2 pertandingan lagi melawan Australia dan juga Yordania. Terima kasih Garuda Muda sudah bertarung dengan seluruh tenaga dan hati kalian. Jangan pernah berkecil hati. Tulis Erick Thohir. Sebagai federasi dan sesuai dengan regulasi, kami akan melayangkan surat protes kepada AFC untuk beberapa keputusan dalam pertandingan ini. Kami semua selalu mendukung kalian. Ini bukan akhir. Fokus untuk memberikan yang terbaik di 2 pertandingan fase grup berikutnya. Demikian unggahan tersebut. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Garuda Muda menelan kekalahan dari tuan rumah Qatar 2-0 di laga pembuka grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Jassim bin Hamad Doha, Qatar. Gol dari Khalid Ali dan juga Ahmed Al-Rawi cukup untuk membuat tim asuhan Elie Valle merebut 3 poin dari Indonesia. Akan tetapi di laga tersebut banyak keputusan wasit Nasrullah Kabirov dan juga beberapa wasit VAR yang melakukan banyak kontroversi. Seperti hadiah penalti kepada Qatar serta kartu merah kepada Ivar Jenner dan juga Ramadan Sananta. Secara total, Nasrullah Kabirov mengeluarkan 8 kartu di laga kemarin malam dengan rincian 6 kartu kuning dan 2 kartu merah. Kabar selanjutnya datang dari Ivar Jenner. Ya, respon pada Ivar Jenner usai di kartu merah pada laga timnas Indonesia U23 versus timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024 mencuri perhatian. Kendati begitu, ia hanya berkomentar singkat. Laga timnas Indonesia U23 versus timnas Qatar U23 itu berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad Doha, Qatar.
Pada laga itu, Garuda Muda tumbang dengan skor 0-2 dari tuan rumah Qatar. Kedua gol Qatar disumbangkan oleh Khalid Alisabah pada menit ke-45+1 dan juga gol dari Ahmed Al-Rawi pada menit ke-54. Namun bukan kekalahan itu yang jadi bahan perbincangan netizen. Sejumlah keputusan aneh diambil wasit Nasrullah Kabirov yang memimpin jalannya laga. Hal itu kemudian berimbas pada permainan anak asuh Sintayong. Gol pertama yang dicetak oleh Khalid berasal dari titik penalti. Awalnya Kabirov mendakwa pemain Qatar melakukan pelanggaran terhadap Rizky Ridho dan tendangan bebas untuk Indonesia. Namun setelah intervensi VAR, Kabirov mengecek tayangan ulang dan mengoreksi keputusannya. Ia memberi hadiah penalti yang dimanfaatkan oleh Khalid untuk mencetak gol pembuka. Keputusan aneh lain diberikan kepada Ivar Jenner. Kabirov langsung mencabut kartu kuning dari kantungnya setelah Ivar Jenner dinilai melanggar pemain lawan di menit ke-46. Sialnya, itu adalah kartu kuning kedua bagi Ivar Jenner. Ia harus keluar lapangan lantaran mendapatkan kartu merah. Padahal dalam hitungan ulang terlihat kontak yang minim jika tak mau dibilang tidak ada. Jenner langsung keluar lapangan dan masuk ruang ganti. Ia langsung update pesan pedas lewat fitur story di akun Instagram pribadinya, yang mana ia menuliskan emoji badu dan bendera Qatar. Pemain berusia 20 tahun itu juga mengunggah beberapa bukti buruknya keputusan wasit tersebut. Kabar selanjutnya datang dari Sintayong. Ya, pelatih Sintayong tidak bisa menyembunyikan frustasinya setelah timnas Indonesia U23 kalah kontroversial dari Qatar U23. Sejumlah keputusan kontroversial dibuat wasit Nasrullah Kabirov yang memimpin pertandingan antara Qatar versus timnas Indonesia U23. Dalam laga itu, Indonesia kalah 0-2 berkat gol penalti Khalid Alisabah pada menit ke-45+1 dan juga tendangan bebas Ahmed Al-Rawi pada menit ke-54. Beragam perdebatan mewarnai kekalahan timnas Indonesia, mulai dari penalti yang dianggap disebabkan oleh Rizky Ridho, kartu merah Ivar Jenner, kartu kuning untuk Witan Sulaiman, dan juga kartu merah Ramadan Sananta. Usai pertandingan, Sintayong mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerja wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang pemain yang kena kartu merah. Saya kehabisan kata-kata, ujar Sintayong. Sepak bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Kartu merah pertama kami, tidak ada kontak sama sekali, ucap Sintayong menambahkan. Dalam kesempatan itu, Sintayong juga menyinggung wasit VAR asal Thailand, Suvakron Puudom. Pelatih asal Korea Selatan itu mempertanyakan pengaruh wasit VAR dalam melihat sejumlah keputusan kontroversi Nasrullah Kabirov. Mengapa mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini? Tanya Sintayong. Kekalahan dari Qatar itu jadi kerugian besar bagi Garuda Muda. Pasalnya, timnas Indonesia U23 bukan saja gagal meraih poin, namun juga kehilangan 2 pemain untuk pertandingan berikutnya lawan Australia.